Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi teknologi transportasi udara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Laila Fadilah. Nama saya Ratu Cecilia Arinda Putri. Nama saya Sarmila. Nama saya Emal Pawad. Saya Muhammad Jakib Firdaus. Silakan menonton videonya. Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903 ketika dua bersaudara Orville dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan pertama dengan pesawat udara bersayap 2 bertenaga mesin Wright Flyer yang mereka ciptakan. Pesawat tersebut menggunakan mesin petrol 4 silinder. Sejak saat itu, desain pesawat udara berkembang pesat. Pada tahun 1909, Louis Blériot melakukan penerbangan perintis melewati Selat Inggris. Glenn Curtiss dari AS juga berhasil pada penerbangan pertama dengan pesawat model tipe Cheer dan variannya. Ia menjadi pemenang dalam kompetisi kecepatan udara pertama di dunia di Reims, Prancis pada 1907. Pada tahun 1930-an, pesawat penumpang pemula mulai dikembangkan sebagai besar pesawat pengangkut penumpang adalah pesawat bersayap 2. Pesawat model ini terbatas kecepatan dan ketinggiannya akibat daya serap sayapnya. Kokpitnya banyak yang terbuka dan terletak di belakang atau di depan kabin tertutup. Tetapi tak bertekanan, daya angkutnya hanya maksimal 10 penumpang. Para penumpang biasanya duduk di kursi rotan yang tidak dipaku ke lantai dan akan terguncang ketika pesawat melewati pusaran udara. Pada tahun 1939, kabin bertekanan memungkinkan penerbangan cepat di ketinggian yang lebih tinggi di mana hanya terdapat sedikit pusaran udara. Sekoci terbang masih dibutuhkan di sebagian besar rute sampai tahun 1945 akibat landasan pacu yang kurang memadai dan seringnya pendaratan darurat di laut. Namun Perang Dunia II menghasilkan landasan pacu yang cukup baik. Landasannya untuk pendaratan pesawat perang dan kemudian menjadi standar di semua jalur penerbangan besar. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam teknologi, kedirgantaraan manusia mulai mengembangkan pesawat jet modern. Pesawat jet modern ini memungkinkan masyarakat umum dapat mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya dapat dikunjungi oleh kaum jutaan. Keunggulan pesawat jet modern ini tidak terlalu bising, efisien, bahan bakar dan polusi udaranya rendah. Pada tahun 1966, perusahaan pembuat pesawat yang bernama Boeing Commercial Airplane menghadirkan sosok besar yang bernama Boeing 747. Pesawat Boeing 747 modern ini dapat menerbangkan 400 orang untuk jarak 13.700 km tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar. Pesawat jet dengan ketinggian lebih biasanya menjelajah 26.000 sampai 3.600 kaki karena lebih efisien dalam penggunaan bakar dan dapat menghindari cuaca buruk. Pilot selalu mengendalikan pesawat selama lepas landas dan mendarat. Namun, di lain kesempatan, pesawat dapat dikendalikan lewat sistem autopilot. Autopilot merupakan mekanisme canggih pada kabin yang mendeteksi penyimpangan rute pesawat dan adaptasi yang perlu dalam sistem kendali penerbangan. Pada abad 20 dikembangkan pesawat jet supersonik. Pesawat jet supersonik ini terbang lebih cepat daripada kecepatan suara Mach 1. Mendapat banyak pesawat terbang militer supersonik. Adapun untuk angkutan penumpang hanya ada 2 pesawat supersonik, yaitu 144 milik Rusia dan Concorde produksi bersama Inggris dan Prancis. Setelah beroperasi hanya selama 7 bulan, Tu-4144 ditarik kembali pada tahun 1978. Concorde beroperasi sejak 1976 dan dimodifikasi pada Juli 2000 Oktober 2001. Namun karena tidak lagi efisien, operasi Concorde dihentikan pada tahun 2003. Pada 2007, perusahaan
membuat pesawat yang bernama Airbus 320 dengan ukuran badan lebar bertingkat 2. Produksi perusahaan Airbus berhasil menggasa untuk pertama kalinya menggapai yang menjadi pemesan pertama Airbus 380 ini adalah Singapore Airlines. Transportasi udara lain yang terbaru tentunya adalah helikopter. Cikal bakal helikopter modern dewasa ini dikembangkan oleh Joan de la Caverne dari Spanyol pada 1920. Dia sukses menciptakan autogiro, yaitu mesin pertama yang berhasil melakukan penerbangan terkendali dengan menggunakan bilah. Mesin autogiro ini mempunyai bilah-bilah yang bertenaga di atas badan pesawat yang mengendalikan arus udara tidak untuk memutar sehingga badan pesawat bergerak naik. Baling-baling biasa menggerakkan pesawat melaju ke depan. PS-300 yang menjadi perintis helikopter modern dibuat oleh Igor Sikorsky, warga asli kelahiran Rusia, pada tahun 1939. Bilah-bilah yang digerakkan oleh mesin pada helikopter ini memproduksi daya angkut dorong dan kemudi. Helikopter ini dapat lepas landas secara vertikal, melayang di tempat, terbang ke berbagai arah, dan juga memiliki rotor untuk menjaga keseimbangan badan helikopter. Penggunaan mesin jet turbin gas helikopter di tahun 1955 menghasilkan mesin yang lebih tenang, aman, dan bertenaga. Helikopter ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menyemprot tanaman, memantau arus lalu lintas, mengangkut senjata, menjadi ambulans, dan taksi udara. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.